Assalamualaikum Bu Juni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Juni? Alhamdulillah, kabar saya baik. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching di praobservasi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bu Juni. Pertama-tama kita akan mendiskusikan beberapa topik penilaian didaktik ini. Baik Bu, untuk coaching hari ini ya, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubric penilaian. Apakah nanti sudah sesuai dengan algoritma? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan tersebut pada uji dan juga bagaimana uji memberikan jawaban atau respon terhadap pertanyaan coachnya gitu. Jangan lupa nanti tentang prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Juni nanti adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kepedulian penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Juni yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua, Bu Juni, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Gitu? Saya di sini kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul. Begitu nih Bu Juni. Ya? Oke. Pertanyaan terakhir Bu Juni, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Di sini saya ingin coaching, saya ini bisa menemukan solusinya dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi Bu Juni ingin menemukan solusi dari permasalahannya. Bu Juni itu ingin coaching menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu ya. Baik, demikian dulu untuk praobservasinya kali ini. Silakan Bu Juni melakukan coachingnya terhadap uji. Oke, sampai ketemu nanti setelah dengan coaching. Oke. Terima kasih. Sama-sama Bu Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sore hari ini? Sepertinya kok wajahnya, ekspresinya gimana ya? Kayak kurang semangat. Ada apa nih? Apakah benar Bu Novi masih dalam keadaan galau-galau atau gimana nih? Waalaikumsalam Bu Juni. Sebenarnya itu saya ada masalah ya Bu Juni, masalah sendiri. Oh ya Bu Juni, bagaimana? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Bu Novi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi, apa kabarnya sore hari ini? Kok ekspresi wajahnya itu sepertinya kurang bersemangat? Apa benar demikian? Waalaikumsalam Bu Juni. Betul sekali kebahagiaan Bu Juni ya, karena saya sedang ada masalah sendiri nih Bu Juni. Oh ya, ngomong-ngomong Bu Juni, bagaimana kabarnya Bu Juni? Apakah sehat? Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat dan selalu baik juga. Ya, ulangi Mbak. Alhamdulillah Bu Novi, saya dalam kondisi terbaik, sehat dan ceria, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi.
nih Bu Juni, oh ya nih Bu Juni, mau tanya nih sebentar ya Bu Juni, untuk saat ini nih ya waktunya longgar atau tidak nih, karena saya ingin minta waktunya Bu Juni sebentar untuk mengobrol begitu Bu Juni, yang tidak lama, sekitar 15 menit. Oh, iya iya iya. Kalau sekarang sih saya sih kebetulan lagi nganggur nih, nggak ada acara, nggak ngapa-ngapain juga. Jadi kalau Bu Novi mau ngobrol, it's okay lah. By the way, memang apa yang mau Bu Novi ngomongin kali ini? Begini nih Bu Juni, saya lagi merasa suntuk, juga galau, bingung juga nih Bu. Sekarang karena pada saat koordinasi dengan kepala sekolah kemarin, itu beliau menyampaikan bahwa kita harus mencapai target kelulusan 100% tahun ini. Apapun alasannya, hal inilah yang membuat saya itu merasa resah dan kepikiran terus Bu. Jadi mau ngomongin keresahan Bu Novi ya, karena tuntutan dari sekolah yaitu ingin menargetkan pencapaian lulusan muridnya itu 100% pada tahun ini ya, begitu Bu Novi. Ya, benar banget Bu Juni. Bisa diceritakan, menceritakan secara detail permasalahannya Bu Novi seperti apa? Jadi seperti ini ya Bu, saya mempunyai 2 murid di kelas 6 yang jarang sekali mengikuti jam pelajaran saya. Kemudian ada juga 1 murid yang tidak pernah mengikuti jam pelajaran saya. Akhirnya mereka bertiga itu tidak memiliki nilai sama sekali pada salah satu mata pelajaran yang saya ambil. Mereka tidak memiliki nilai ulangan harian maupun nilai tugas-tugas karena mereka memang tidak pernah mengikutinya. Dan sekarang kan waktunya pembelajaran pada semester 1 itu sudah hampir selesai begitu, tetapi nilai-nilainya belum ada. Gitu ya Bu Novi ya. Bu Novi bisa ceritakan nggak apa yang menjadi penyebab murid-murid Bu Novi itu jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pelajaran dan kegiatan pembelajaran atau penilaian yang dilakukan oleh Bu Novi? Tentu bisa Bu, begini, anak yang tidak pernah berangkat ini karena dia habis kecelakaan itu, dan tulang kakinya retak sehingga dia membutuhkan waktu lama untuk penyembuhannya, dan sekarang itu sudah hampir 5 bulan dia tidak sekolah dengan kondisi walaupun di rumah ya, tapi itu sudah berubah. Dia sekarang sudah mulai sehat, tetapi kendalanya dengan kakinya yang belum 100% normal itu Bu, dia masih tidak mau sekolah. Dan untuk yang jarang berangkat itu saya sudah klarifikasi nih ke orang tuanya, memang anaknya malas bersekolah karena merasa terlalu lama tidak berangkat dengan berhenti sekolah, dan orang tuanya itu tidak bisa mengarahkannya, dan sebenarnya kita masih terus berupaya Ibu agar anak itu mau menyelesaikan sekolahnya. Jadi ceritanya Bu Novi itu inti masalahnya Bu Novi ini adalah ada beberapa murid yang nilainya kosong karena tidak pernah mengikuti kegiatan akan tetapi di bidang lain Bu Novi itu harus memenuhi target sekolah agar tahun ini itu bisa meluluskan muridnya 100%, begitu ya Bu ya. Terus kemudian berangkat dari masalah tadi nih Bu Novi, apa sih sebenarnya yang diinginkan Bu Novi? Terus yang dikehendaki Bu Novi itu kondisi yang seperti apa yang seharusnya terjadi terkait dengan masalah ini? Oke, kalau saya itu hanya menginginkan yang simpel-simpel saja Bu. Saya setuju saja kalau misalkan target sekolah untuk kelulusan anak itu 100%. Akan tetapi harus ada dasar yang benar Bu. Tidak memberi nilai tanpa dasar. Misalkan hanya karena kasihan dia tidak berangkat sakit, itu kan diberi nilai karena kasihan. Itu saya sebenarnya tidak menginginkan itu. Tetapi harus melalui cara yang benar begitu Bu. Luar biasa sekali, saya setuju dengan
pendapat dan prinsip Bu Novi nggih. Ini artinya kita sudah mendidik anak dengan cara yang benar, baik dari segi peraturan akademik nggih Bu. Kemudian dengan kondisi murid yang demikian dan kita itu sudah berada di hampir ujung akhir semester ini Bu, yang harapannya seperti Bu Novi tampilkan terhadap murid tadi kan seperti itu maksudnya Bu. Saya kepinginnya itu mereka mempunyai nilai yang berkualitas pada mata pelajaran yang saya berikan Bu. Jadi nilainya berkualitas bukan karena nilai atas dasar rasa kasihan gitu. Bisa dijelaskan ini Bu Novi maksud dengan nilai yang berkualitas itu yang seperti apa? Begini Bu, jadi mereka punya nilai karena mereka mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri. Karena mereka memahami mata pelajaran bukan dikerjakan oleh orang lain. Selain itu, mereka juga mengikuti seluruh kegiatan penilaian yang sudah saya rencanakan pada semester ini Bu. Oke, jadi kalau saya tangkap ya Bu Novi, murid Bu Novi itu punya nilai yang A, gitu ya maksudnya ya. Terus karena mereka mengerjakan jadi ceritanya Bu Novi itu inti masalahnya Bu Novi ini adalah ada beberapa murid yang nilainya kosong karena tidak pernah mengikuti kegiatan akan tetapi di bidang lain Bu Novi itu harus memenuhi target sekolah agar tahun ini itu bisa meluluskan muridnya 100%, begitu ya Bu ya. Terus kemudian berangkat dari masalah tadi nih Bu Novi, apa sih sebenarnya yang diinginkan Bu Novi? Terus yang dikehendaki Bu Novi itu kondisi yang seperti apa yang seharusnya terjadi terkait dengan masalah ini? Oke, kalau saya itu hanya menginginkan yang simpel-simpel saja Bu. Saya setuju saja kalau misalkan target sekolah untuk kelulusan anak itu 100%. Akan tetapi harus ada dasar yang benar Bu. Tidak memberi nilai tanpa dasar, misalkan hanya karena kasihan dia tidak berangkat sakit, itu kan diberi nilai karena kasihan. Itu saya sebenarnya tidak menginginkan itu. Tetapi harus melalui cara yang benar begitu Bu. Oke, luar biasa sekali. Saya setuju dengan pendapat dan prinsip Bu Novi. Ini artinya kita sudah mendidik anak dengan cara yang benar, baik dari segi peraturan akademik Bu. Kemudian dengan kondisi murid yang demikian dan kita itu sudah berada di hampir ujung akhir semester ini Bu, yang harapannya seperti Bu Novi tampilkan terhadap murid tadi kan seperti itu maksudnya Bu. Saya kepinginnya itu mereka mempunyai nilai yang berkualitas pada mata pelajaran yang saya berikan Bu. Jadi nilainya berkualitas bukan karena nilai atas dasar rasa kasihan gitu. Bisa dijelaskan ini Bu Novi maksud dengan nilai yang berkualitas itu yang seperti apa? Begini Bu, jadi mereka punya nilai karena mereka mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri. Karena mereka memahami mata pelajaran bukan dikerjakan oleh orang lain. Selain itu, mereka juga mengikuti seluruh kegiatan penilaian yang sudah saya rencanakan pada semester ini Bu. Oke, jadi kalau saya tangkap ya Bu Novi, murid Bu Novi itu punya nilai yang A, gitu ya maksudnya ya. Terus karena mereka mengerjakan kegiatan, jadi kalau yang saya tangkap itu Bu Novi menginginkan itu mempunyai nilai yang lengkap karena mereka murid Bu Novi itu mengerjakan kegiatan belajar atas dasar pemahaman mereka sendiri, gitu ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Novi sendiri nih, kira-kira apa sih yang bisa Ibu lakukan itu untuk mempertahankan prinsip Bu Novi tersebut, sekaligus juga mengenai target sekolah yang ingin mencapai kelulusannya itu 100% tadi Bu. Kemudian kira-kira apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk
mempertahankan prinsip Bu Novi tersebut dan yang diulang mani. Bu, PKKM deh, jadinya balik iya makanya diulang-ulang. Jadi kalau yang saya tangkap ini ya, Bu Novi itu menginginkan mempunyai nilai dari murid ibu itu yang lengkap gitu ya Bu ya. Tapi itu atas hasil mereka mengerjakan kegiatan belajarnya ya sendiri, pemahaman mereka sendiri gitu ya yang Bu Novi maksud ya. Nah terus kalau menurut Bu Novi sendiri nih, kira-kira apa saja sih yang bisa Ibu lakukan itu untuk mempertahankan prinsip Bu Novi? Terus sekaligus juga mengenai target sekolahnya, yaitu mencapai 100% lulusan ya. Bagaimana? Ini Bu yang saya masih memikirkan cara tersebut, makanya saya itu mengajak Bu Juni untuk berdiskusi kali ini dulu kita berbincang sama Bu. Oke. Masalah ini berarti dalam proses pemikirannya begitu ya Bu ya. Nah sekarang itu saya punya pertanyaan untuk Bu Novi. Sejauh ini apa saja langkah yang sudah Bu Novi lakukan terkait masalah tersebut? Sejauh ini ya Bu, saya sudah ada beberapa upaya yang sudah saya lakukan, sudah saya tempuh, seperti menghubungi orang tua, sudah, kemudian meminta kerjasama agar anak tersebut mau berangkat bagi yang sehat dan meminta bantuan ke orang tuanya yang anaknya kecelakaan agar mau mempelajari materi dan mengerjakan soal yang saya kirimkan lewat WA ke orang tuanya begitu Bu. Kemudian saya juga pernah nih menitipkan pesan lewat teman terdekat dari mereka itu untuk menyampaikan pesan tertulis agar mereka mau berangkat serta mengerjakan kegiatan penilaian dari saya. Namun hasilnya tetap sama Bu, mereka tidak mau berangkat dan tidak mengerjakan soal yang saya berikan. Jadi kalau saya tangkap itu Bu Novi ya sudah berupaya optimal gitu, terus namun hasilnya itu masih mikir gitu ya Bu ya. Iya begitu Bu. Oke Bu Novi jangan putus asa dulu, pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah sekarang kira-kira nih pendekatan apa yang lebih efektif itu ya agar anak-anak tersebut itu mau mengerjakan kegiatan penilaian, maksudnya anak akan lebih manut dan bersedia mengerjakan kegiatan penilaian yang berkualitas tadi ya. Jika Bu Novi melakukan tindakan-tindakan seperti apa, kira-kira mungkin mereka akan mampu memahami materi dan mengerjakan soal-soal tersebut gitu ya. Tadi kan saya sudah melakukan berbagai pendekatan ya Bu untuk mengatasi masalah saya itu, tetapi masih belum juga membuahkan hasil yang saya inginkan. Saya sempat terpikir nih Bu untuk mendatangi mereka langsung ke rumahnya, kemudian saya bimbing ya Bu, saya tungguin ketika mereka mengerjakannya. Kira-kira pendapat Ibu bagaimana? Oh itu ide yang bagus Bu, itu perlu itu coba saja Bu. Iya Bu. Iya. Jadi pendekatan saya mendatangi rumahnya sudah Iya itu sudah bagus itu. Mau dikerjakan dicoba lagi. benar ya, kenapa dari kemarin saya tidak terpikirkan ya Bu, sempat hanya terlintas saja, tapi saya itu merasa bagaimana begitu. Nah kemudian baik itu seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, coba saja. Saya akan mencobanya. Oke. Terus kalau mau mencoba, kira-kira nih Bu Novi akan mulai mencoba itu
kapan dan dari penerapan ide-ide itu tadi yang akan mendatangi tersebut. Tersebut semangatnya Bu Novi untuk meningkatkan kan jadi teman abdi kan baik Bu Novi. Jadi nih Bu Novi akan memulai dan mencoba ide tersebut. Terus ini mantap Bun, semangatnya ya. Terus nah sekarang mari kita melangkah ke planning Bu Novi yang selanjutnya ya. Kalau mengatakan bahwa Bu Novi kan mengatakan bahwa ada 3 murid ya Bu ya, yang tidak memiliki nilai. Terus dan mengingat ada sejumlah tagihan penilaian, kira-kira bagaimana perencanaan jadwal pelaksanaannya Bu Novi? Perencanaannya mungkin saya akan memulai dengan melaksanakan dari penilaian harian dulu Bu. Yang pertama itu untuk mendatangi satu persatu siswa ke rumahnya. Setelah itu minggu berikutnya nanti saya akan melanjutkan dengan kegiatan penilaian berikutnya. Kemudian kira-kira nih pihak yang akan Ibu Novi ajak kerjasama dalam menangani masalah ini kira-kira siapa saja? Saya akan mencoba untuk bekerja sama tentu saja dengan orang tua dan pihak lain yang tinggal bersama siswa tadi, karena di sini itu siswanya tidak selalu tinggal bersama dengan orang tuanya, terkadang dengan mbahnya ataupun dengan neneknya. Nanti selain itu saya juga akan terus memantau yang secara langsung untuk menyemangatinya agar minat dan motivasi belajar siswa tersebut tumbuh dan meningkat sesuai dengan harapan saya. Nah, setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal tentunya kepada siswa dan orang tua, saya akan berencana untuk kegiatan penilaian. Saya akan meminta mereka secara langsung untuk datang ke sekolah ya Bu. Nah, syukur-syukur ini mereka jadi termotivasi untuk berangkat ke sekolah Bu setiap hari begitu, karena kan selama ini tidak berangkat. Nah, saya akan mencoba itu, kemudian tentunya memintanya berangkat, kemudian saya akan melakukan dengan hati-hati tentunya ya Bu, dan perlahan karena di sini siswanya sangat sensitif sekali ya Bu. Nah, jadi kita harus pandai-pandai mengambil hati siswa agar mereka termotivasi kembali untuk belajar di sekolah gitu. Oke. Bagus Bu Novi. Terus ini pertanyaan terakhir saya nih Bu, bagaimana Bu Novi, perasaan Bu Novi setelah kita ngobrol banyak tadi? Perasaan saya Oke, mantap, luar biasa sekali ya. Matang sekali rencananya Bu Novi. By the way, kita sudah ngobrol banyak kan ya Bu ya. Kira-kira menurut Bu Novi itu hal apa yang bermanfaat yang Bu Novi peroleh dari percakapan kali ini? Bu Juni, tentu saja percakapan kita sangat bermanfaat bagi saya Bu. Yang semula itu saya bingung harus bagaimana agar mampu memenuhi target sekolah, tetapi tetap harus bertindak profesional sebagai seorang guru terkait penilaian. Nah, sekarang saya itu sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan tetap memegang proses prinsip profesionalisme saya sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian, yaitu dengan melakukan home visit ya Bu, menuntut mereka dalam belajar dan mendampingi mereka secara langsung dalam mengerjakan kegiatan penilaian, serta nanti saya akan mengadakan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar minat dan motivasi belajar mereka meningkat. Baik sekali. Terus ini Bu, untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana perasaan Bu Novi setelah kita ngobrol-ngobrol banyak seperti ini Bu? Alhamdulillah Bu, yang semula saya galau, saya bingung ya Bu, sekarang itu
saya sudah tercerahkan seperti ada bola lampu yang bersinar di atas kepala. Nah, saya kembali bersemangat Ibu. Terima kasih waktu dan bantuan serta dukungannya Bu selama ini. Ya sama-sama, alhamdulillah. Saya juga jadi ikut tegang Ibu, bisa menyelesaikan Bu Novi itu bisa menyelesaikan masalah tadi. Terus Bu Novi bisa mengeluarkan kritik cemerlang yang muncul dari Bu Novi sendiri ya. Terus oke, kalau begitu saya tunggu selamat beraksi untuk Bu Novi dan semoga aksinya berjalan dengan lancar dan berhasil. Semangat dan sukses selalu untuk Bu Novi. Jangan lupa setelah action nanti saya dikabari hasilnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Juni. Oke, sama-sama Bu Novi, semoga sukses. Tempat coaching nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melakukan coaching ya terhadap Bu Novi ya. Oke, alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama nih, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Gitu. Tadi yang sudah saya lakukan di coaching kali ini, saya sudah melakukan coaching dengan audit hitam ya, terus dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga audit tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, Bu Juni. Menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi proses coachingnya tadi antara Bu Juniati dengan Bu Novi sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga proses alurnya saya cara di sini juga sudah sesuai dengan mereka. Dan juga Bu Juniati sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap Bu Novi sehingga Bu Juniati bisa menemukan solusi sehingga Bu Novi bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Yang coaching tadi dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching begitu Bu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Bu. Kompetensi apa lagi yang panjenengan ingin kembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching tadi? Ya, apa sudah dilakukan sama Bu Juniati? Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah di sini yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses data sehingga saya nanti dapat melakukan coaching berikutnya itu secara lebih baik lagi. Oke, itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.